Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-199, yang dimana pada episode sebelumnya, meski masih diliputi ketakutan, Komandan Liu segera menenangkan diri dan melaporkan situasi Central Plains. Namun saat mendengar klan Si ikut lenyap, ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Namun tak lama kemudian, ia meminta diantar ke aula cabang Hall of Souls terdekat. Dalam hitungan menit, aula itu pun lenyap bersama Dou Sheng penjaganya. Setelah itu, Xiaoyan mengangkat status unit Xuan menjadi kelas D, membuat semua orang terguncang. Sementara itu, di markas aliansi Istana Langit, para petinggi dilanda kecemasan saat mendengar klan Hun akan mengirim Hun Qianmo, Dou Sheng bintang 6. Namun, tepat ketika suasana mencapai titik terendah, Xiaoyan muncul kembali. Kepulangannya langsung membangkitkan moral seluruh aliansi. Bahkan Xiao Chen mengakui bahwa Xiaoyan kini cukup kuat untuk menghadapi kepala Hall of Souls sendiri. Sejak saat itu, Sky Mansion Alliance bergelora oleh semangat perang. Namun di sisi lain, Aula Jiwa justru terdiam, tanda bahwa badai besar sedang disiapkan dan perang penentuan Central Plains tak lagi terelakkan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan. Menyadari hal itu, Yao Lao lantas dengan segera memerintahkan peningkatan pertahanan aliansi ke level tertinggi. Tak lama setelah itu, mata-mata dikirim dalam jumlah besar ke seluruh penjuru Central Plains untuk memantau setiap pergerakan sekecil apapun. Selama 5 hari penuh, kedua kekuatan besar ini terjebak dalam kebuntuan, saling menahan diri tanpa ada satupun serangan pembuka. Situasi ini membuat faksi-faksi lain di luar sana semakin gelisah, karena mereka tahu betul bahwa ketika para ahli puncak dari kedua belah pihak akhirnya bertabrakan, saat itulah nasib Central Plains akan ditentukan. Bagi Sky Mansion Alliance, kekalahan bukan hanya berarti kehilangan wilayah, melainkan runtuhnya kepercayaan spiritual yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Sementara ketegangan dunia luar terus meningkat, di sisi lain, Xiaoyan justru memilih menikmati ketenangan. Ia menyendiri di sebuah halaman yang damai, menghabiskan waktu dengan mendengarkan tawa ceria Xiao Xiao, putrinya yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja. Dalam momen-momen itu, perasaan bersalah kerap menyelimutinya karena merasa gagal menjalankan peran sebagai ayah selama 2 tahun terakhir. Melihat hal tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa Xiao Xiao telah berubah jauh dari balita kecil menjadi gadis cantik yang mewarisi pesona ibunya. Tak hanya itu, kekuatannya pun berkembang pesat berkat bakat jiwa yang luar biasa serta keberadaan Python penilan surga di dalam tubuhnya. Xiaoyan bahkan sempat merasa bangga ketika mengetahui bahwa leluhur yang biasanya bersikap dingin ternyata sangat menyayangi Xiao Xiao dan telah mewariskan banyak pengetahuan berharga kepadanya. Tak lama setelah itu, ia juga menyempatkan diri bertemu kembali dengan sahabat lamanya, Qing Lin yang kini telah melangkah ke tingkat Dou Sheng bintang 1, sementara pertemuannya dengan Tian Huozunzhe membangkitkan kembali kenangan lama saat mereka pertama kali berjumpa di dunia magma. Meski Tian Huozunzhe sudah puas dengan kekuatannya, yang kini berada di puncak kelas Doujun, namun di dalam hati, Xiaoyan telah bertekad menggunakan kemampuan alkimianya untuk membantu sang guru menembus kelas Bansheng sebagai balasan atas bantuan di masa lalu. Setelah 7 hari penuh keheningan, sebuah surat tantangan berwarna merah darah tiba di markas aliansi, membawa aroma darah yang begitu pekat. Bergegas, Yao Lao dan Xiao Chen menemui Xiaoyan untuk memperlihatkan surat itu, yang secara terang-terangan menargetkan dirinya. Mereka menyadari bahwa Aula Jiwa sengaja ingin menghancurkan simbol moral Sky Mansion Alliance dengan cara mengalahkan Xiaoyan dalam duel terbuka. Mendengar hal itu, Xiaoyan tetap tenang tanpa menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Ia menjentikkan jarinya ke arah surat tersebut, sehingga uap darah membentuk rangkaian kata yang melayang di udara. Isinya adalah undangan duel hidup dan mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari, sebuah tantangan yang menandai awal dari pertempuran paling bersejarah dalam hidupnya. Pegunungan Jatuh yang berdiri kokoh di perbatasan wilayah kekuasaan Aula Jiwa dan aliansi Sky Mansion menyimpan sejarah yang panjang sekaligus kelam.
Sejak zaman kuno, tempat ini telah menjadi medan pertempuran berdarah bagi banyak elit tingkat Dosheng yang akhirnya mengembuskan napas terakhir di sana. Kendati legenda tentang harta karun peninggalan para ahli kerap memancing para petualang untuk berdatangan, kenyataannya pegunungan ini tetap sunyi tanpa satupun warisan nyata yang pernah ditemukan. Melihat hal itu, nama pegunungan jatuh justru semakin melegenda di seluruh Central Plains, terlebih setelah lokasi ini dipilih secara resmi sebagai arena duel penentuan antara dua faksi terkuat. Berita tersebut menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru benua, sehingga gelombang ahli dari berbagai wilayah pun berdatangan untuk menjadi saksi sejarah. Dalam waktu 3 hari saja, kawasan yang biasanya sepi itu berubah drastis. Lautan manusia dari berbagai faksi memenuhi langit dan daratan di sekitar pegunungan jatuh. Hasrat untuk mengetahui siapa yang akan berkuasa atas Central Plains, apakah penguasa lama Aula Jiwa atau penantang baru dari aliansi Sky Mansion, membuat atmosfer di wilayah tersebut memanas dengan cepat. Sontak, kepadatan luar biasa ini memaksa suku-suku Magical Beast yang menghuni hutan-hutan sekitar untuk bergegas mengungsi, takut terseret ke dalam kehancuran pertempuran besar yang tak terelakkan. Semua orang memahami bahwa bentrokan kali ini bukan sekadar duel biasa, melainkan peristiwa yang akan mengguncang pondasi dunia. Tak lama setelah itu, tepat saat fajar hari keempat menyingsing dan matahari perlahan menembus lapisan awan, suasana mencekam mencapai puncaknya. Ribuan sosok manusia melesat di udara, tampak seperti kawanan belalang tanpa akhir yang bergerak menuju Gunung Jatuh, puncak tertinggi dengan kontur nyaris vertikal. Permukaan puncaknya begitu rata dan mulus, berkilau seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya matahari hingga membentuk pilar cahaya menjulang menembus awan. Melihat pemandangan tersebut, darah para penonton yang melayang di kejauhan terasa mendidih oleh antusiasme. Bertarung di tempat seindah sekaligus sesakral ini dipahami sebagai kehormatan tertinggi bagi seorang ahli. Meski jutaan pasang mata memadati langit, tidak satupun yang berani mendekat atau mendarat di Gunung Jatuh. Bahkan para iblis tua yang memiliki kekuatan untuk merobek ruang pun memilih menjaga jarak hingga 10.000 kaki, diliputi rasa hormat sekaligus ketakutan terhadap aura mengerikan yang akan segera muncul. Ketika matahari mencapai titik tertingginya, pilar cahaya dari puncak gunung seakan menyatu dengan matahari di angkasa, menciptakan pemandangan yang agung dan menyesakkan dada. Sontak ruang di sekitar gunung terdistorsi hebat dan sebuah terowongan spasial gelap perlahan terbuka, menandai kedatangan para tokoh utama. Kabut hitam yang dingin dan menusuk segera memuntahkan diri dari terowongan tersebut, diiringi suara tajam yang memecah kesunyian. Para penonton langsung menyadari bahwa rombongan Aula Jiwa telah tiba ketika 7 sosok dengan aura menekan muncul dari balik kabut. Di barisan terdepan berdiri kepala Aula Jiwa bersama Pak Tua Hunmo. Keduanya memancarkan kekuatan Dosheng yang luar biasa. Kehadiran mereka membuat lingkungan sekitar mendadak gelap dan dingin, seolah sinar matahari pun tak sanggup menembus dominasi aura tersebut. Menyadari hal itu, para tetua agung dari berbagai sekte hanya bisa mendesah dalam diam, sepenuhnya memahami betapa jauhnya jurang kekuatan antara mereka dan Aula Jiwa. Namun, dominasi tersebut tidak berlangsung lama. Dari sisi lain Gunung Jatuh, ruang kembali terkoyak dan memunculkan 10 sosok dari aliansi Sky Mansion. Kehadiran mereka membawa hawa hangat yang perlahan menetralisir dinginnya aura musuh. Seluruh penonton sontak terperangah ketika menyadari bahwa aliansi menghadirkan 10 orang Dosheng sekaligus, sebuah barisan kekuatan yang bahkan sebanding dengan klan kuno. Xiaoyan berdiri di posisi terdepan dengan sikap tenang dan tegak, menarik perhatian penuh kepala Aula Jiwa yang masih sulit mempercayai bahwa pemuda tersebut mampu selamat dari ancaman api teratai setan pemurnian. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya membalas tatapan tajam itu dengan senyum tipis. Sikap sederhana itu seolah menegaskan bahwa dirinya telah berubah dari pemuda biasa menjadi sosok yang kini mampu berdiri sejajar dengan para penguasa Central Plains. Kepala Aula Jiwa kemudian menyinggung garis keturunan klan Xiao serta potensi besar Xiaoyan yang disamakan dengan Xiao Xuan. Kendati demikian, ancaman tetap dilontarkan mengingat klan Hun pernah berhasil membunuh Xiao Xuan di masa lalu dan diyakini mampu melakukan hal yang sama sekali lagi. Aura suaranya menggema seperti puluhan ribu lonceng yang berdentang, disertai tekanan spiritual mematikan yang menyelimuti langit, menantang Xiaoyan untuk mempertaruhkan hidup dan mati demi masa depan aliansi Sky Mansion.
Mendengar tantangan tersebut, Xiaoyan justru melangkah maju dengan aura yang tampak lembut, namun sama sekali tak tergoyahkan. Tekanan spiritual yang menghantamnya perlahan menghilang, seolah ditelan oleh keberadaannya sendiri. Dengan sikap tegas dan penuh keyakinan, ia menunjukkan kesiapannya menerima tantangan maut itu, menandai dimulainya bentrokan yang akan menentukan nasib dua raksasa Central Plains. Suasana di puncak Gunung Jatuh mendadak berubah sangat berat begitu Xiaoyan menyatakan kesediaannya menerima tantangan maut tersebut. Kilatan tajam melintas di mata kepala aula jiwa, dan meskipun tidak satu kata pun terucap, tekanan yang memancar dari tubuhnya melonjak drastis, seolah badai besar siap meluluh lantakkan segalanya. Melihat kondisi itu, Xiaoyan justru merasakan ketenangan yang aneh di dalam pikirannya. Ia kembali mengingat perjalanan panjang yang telah ditempuhnya dari seorang pemuda yang hanya ingin membalas dendam pada sekte awan kabut, hingga akhirnya berdiri di titik ini, berhadapan langsung dengan organisasi yang menghancurkan klannya dan menculik ayahnya. Kebencian mendalam terhadap aula jiwa telah menjadi bahan bakar terkuat yang mendorongnya terus melampaui batas, sampai akhirnya ia mampu berdiri tegak sebagai pemimpin aliansi Sky Mansion. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Pak Tua Hunmo yang berdiri di sisi kepala aula jiwa tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh yang terdengar gelap dan dingin, seolah mengejek keberanian Xiaoyan. Namun, Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh. Pandangannya tetap lurus tertuju pada kepala aula jiwa, menantikan penjelasan tentang mekanisme tantangan yang akan mereka jalani. Tak lama setelah itu, kepala aula jiwa pun memaparkan bahwa pertempuran akan dibagi menjadi 3 ronde. Pihak yang berhasil memenangkan 2 dari 3 pertandingan akan keluar sebagai pemenang akhir, dengan masing-masing faksi mengirimkan 3 perwakilan terkuat untuk bertarung habis-habisan. Kendati demikian, ia juga menyelipkan ancaman tersirat bahwa jika Xiaoyan memilih perang besar-besaran, aula jiwa yang telah berdiri selama ribuan tahun sama sekali tidak akan gentar menghadapi aliansi yang dianggapnya rapuh dan sementara. Provokasi tersebut ditanggapi Xiaoyan dengan senyum tipis yang tenang. Ia menyadari bahwa klan Hun sebenarnya tidak ingin menanggung kerugian besar jika harus terlibat dalam perang total. Maka dari itu, pengaturan duel 3 ronde ini merupakan jalan tengah bagi kedua belah pihak untuk menentukan dominasi tanpa harus menghancurkan seluruh kekuatan masing-masing. Setelah kesepakatan tercapai, kepala aula jiwa memberikan hak kepada Xiaoyan untuk memilih 2 urutan pertandingan pertama. Xiaoyan menerima tawaran itu dengan penuh perhitungan, memahami bahwa dirinya pun tidak ingin melihat aliansi yang telah dibangunnya dengan susah payah hancur hanya karena satu pertempuran membabi buta. Tak lama setelah itu, Pak Tua Hunmo melangkah maju secara provokatif sebagai perwakilan pertama aula jiwa. Setiap langkah kakinya membuat gunung jatuh bergetar hebat, sementara kekuatan tersembunyi menyerupai naga bergegas menerjang tanah ke arah Xiaoyan. Namun, sebelum serangan itu mencapai tujuannya, sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul dan menghancurkan kekuatan tersebut hanya dengan satu hentakan kaki. Xiao Chen yang dikenal dengan julukan kapak berdarah, menatap Hunmo dengan kebencian mendalam, memperlihatkan niat membunuh yang pekat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Kepala aula jiwa dan Hunmo pun sedikit mengerutkan kening, karena mereka pernah merasakan sendiri betapa merepotkannya Xiao Chen saat berada di alam api iblis. Suasana kembali berguncang ketika sebuah sosok tua bertongkat muncul entah dari mana, berdiri di samping para pemimpin aula jiwa tanpa memicu fluktuasi ruang sedikit pun. Sosok yang kurus kering seperti tulang itu tidak lain adalah Hun Qianmo, monster tua dari klan Hun, yang namanya telah lama menjadi legenda. Melihat kemunculannya, ekspresi Xiaoyan langsung menggelap, menyadari bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui kebanyakan Dou Sheng yang hadir. Kehadiran Hun Qianmon bahkan memicu bisikan ketakutan di antara para penonton veteran yang mengenali reputasi mengerikannya di masa lalu. Xiao Chen yang mengenali sosok tersebut segera meluapkan ejekan, mengungkit masa lalu ketika Hun Qianmo pernah memohon ampun di hadapan Xiao Xuan. Namun, Hun Qianmo hanya menanggapi dengan tawa serak yang terdengar seperti tulang saling bergesekan. Ia menyinggung kenyataan bahwa meskipun Xiao Xuan sangat kuat, pada akhirnya ia tetap gugur, sementara klan Xiao kini hanya bertahan dalam bayang-bayang kehancuran di bawah pengawasan klan Hun. Ucapan itu sontak membuat amarah Xiao Chen meledak. Tanpa ragu, ia melesat maju dan mengayunkan kapak besar berwarna darah dengan kecepatan secepat kilat ke arah Hun Qianmo.
Benturan dahsyat pun terjadi, menciptakan gelombang angin yang memaksa para Dousheng lain mundur menjauh. Dampak dari benturan tersebut membuat Xiao Chen terhuyung mundur, menyadari bahwa kekuatannya masih belum sepenuhnya pulih setelah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Di sisi lain, Hun Qianmo tampak sama sekali tidak terganggu, hanya melirik luka kecil di tangannya sebelum mengalihkan pandangan ke arah Xiaoyan dengan penuh minat. Ia seolah mencium aroma warisan Xiao Xuan yang tersembunyi dalam tubuh pemuda itu. Xiaoyan pun semakin menyadari betapa beratnya lawan yang harus mereka hadapi, terlebih dengan kehadiran Hun Qianmo yang diperkirakan telah mencapai tingkat Dousheng bintang 6. Tak lama setelah itu, kepala aula jiwa juga melangkah maju, secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya akan turun sebagai petarung ketiga. Saat Xiaoyan tengah menimbang strategi untuk menghadapi 3 sosok mengerikan tersebut, sebuah kehadiran kecil tiba-tiba muncul di sampingnya. Sosok itu tampak muda, namun memancarkan kewibawaan yang sulit diabaikan. Dialah leluhur Menara Pil, tokoh misterius yang pernah ditemui Xiaoyan di alam api iblis. Tanpa banyak basa-basi, ia menyatakan kesediaannya untuk menghadapi Hun Qianmo, monster tua yang seakan tak pernah mati itu. Dengan kemunculan leluhur Menara Pil, aliansi Sky Mansion akhirnya kembali melihat secercah harapan untuk membalikkan keadaan dalam duel penentuan yang sebentar lagi akan dimulai di puncak Gunung Jatuh. Kehadiran pemuda yang berdiri di samping Xiaoyan sontak mengubah atmosfer di puncak Gunung Jatuh menjadi penuh kekhidmatan. Tetua pertama Menara Pil yang berdiri tak jauh dari sana menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan, sementara Xiaoyan sendiri segera memberikan penghormatan dengan sikap tulus dan penuh hormat. Ia memahami betul bahwa sosok di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan eksistensi legendaris yang kekuatannya melampaui batas logika. Melihat hal tersebut, leluhur Menara Pil hanya melambaikan tangan dengan santai. Namun, di balik ketenangannya, mata jernih itu sempat memancarkan keterkejutan ketika menyadari bahwa api teratai setan pemurnian objek ilahi yang bahkan gagal ia tundukkan, kini telah sepenuhnya berada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut menanggapi pengakuan itu, menyadari bahwa keberhasilannya menaklukkan api legendaris tersebut tidak lepas dari keberuntungan besar dan campur tangan takdir. Di sisi lain, leluhur Menara Pil menegaskan sikapnya sebagai bagian dari aliansi, menyatakan bahwa Menara Pil akan berbagi nasib yang sama dengan Sky Mansion Alliance. Ia memahami ambisi Xiaoyan dan mendukung sepenuhnya perkembangan aliansi ini, terlebih karena semakin banyak alkemis yang merasa terancam oleh aula jiwa mulai mencari perlindungan di bawah panji mereka. Mendengar hal itu, Xiaoyan akhirnya merasa sedikit lega ketika sang leluhur secara sukarela menawarkan diri untuk menghadapi Hun Qianmo, memastikan bahwa salah satu ancaman terbesar dalam duel ini dapat ditangani. Kemunculan leluhur Menara Pil sontak memicu kegemparan besar di antara ribuan penonton yang memadati pegunungan. Bisikan kagum, rasa hormat, sekaligus ketakutan menyebar dengan cepat, terutama saat identitas asli sang leluhur mulai terungkap sebagai perwujudan pil Xuan tingkat 9. Tubuh yang terbentuk dari pil obat tingkat puncak adalah sesuatu yang bisa membuat ahli Dousheng manapun tergila-gila untuk memilikinya. Namun, kekuatan luar biasa yang menyertainya juga menjadi pengingat keras bahwa tidak ada seorang pun yang boleh sembarangan mencari masalah dengannya. Kendati demikian, Hun Qianmo dari klan Hun justru melontarkan ancaman dingin, menganggap tindakan sang leluhur sebagai langkah ceroboh karena berani menantang klan Hun secara terbuka. Mendengar ancaman tersebut, leluhur Menara Pil hanya menanggapi dengan senyum tipis, seolah menganggap semua itu tidak lebih dari gertakan usang yang membosankan. Ia menantang monster tua itu untuk membuktikan kekuatannya setelah sekian lama tidak saling beradu. Tak lama setelah itu, tubuh Hun Qianmo mulai berubah samar, sementara cahaya aneh di matanya semakin terang dan menakutkan. Tanpa menunda waktu, leluhur Menara Pil melambaikan tangan dan menciptakan sebuah terowongan spasial menuju dimensi kacau buatan agar pertempuran tingkat tinggi mereka tidak menghancurkan dunia luar. Keduanya pun bergegas masuk ke dalam celah ruang tersebut, meninggalkan riak energi transparan yang memungkinkan para penonton menyaksikan duel dua Dousheng bintang 6 dari kejauhan. Keributan di puncak Gunung Jatuh tidak mereda meski dua raksasa itu telah bertarung di dimensi lain. Getaran energi yang sesekali merembes keluar membuat dada para penonton terasa sesak, seolah tekanan itu langsung menekan jantung mereka.
Melihat kondisi tersebut, Xiao Chen yang sejak awal berdiri diam tanpa ekspresi akhirnya melangkah maju ke garis depan. Tatapan matanya yang dingin mengarah langsung ke kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo, menantang siapapun di antara mereka yang berani maju sebagai lawan berikutnya. Aura tenang yang diselimuti kekuatan spiritual menggetarkan jiwa, sontak menarik kembali perhatian jutaan pasang mata ke medan laga utama. Pak Tua Hun Mo akhirnya melangkah maju dengan ekspresi suram, mencoba meremehkan Xiao Chen sebagai legenda masa lalu yang telah tertinggal oleh zaman. Kendati demikian, Xiao Chen tetap tenang meski di dalam hatinya ia mengakui bahwa ribuan tahun terperangkap dalam ilusi api iblis telah menghambat pertumbuhannya. Jika saja ia bisa berlatih secara normal selama masa itu, bahkan sosok setingkat Hun Qianmo pun tidak akan ia anggap sebagai ancaman. Sontak Pak Tua Hun Mo melepaskan douci miliknya yang luar biasa perkasa, menutupi langit dengan kabut hitam pekat hingga sinar matahari tampak meredup. Tekanan dari seorang Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut ini membuat banyak penonton tanpa sadar menelan ludah karena ketakutan. Keraguan mulai bermunculan di benak banyak orang mengenai kemampuan Xiao Chen untuk menghadapi dominasi kekuatan klan Hun. Namun semua itu sama sekali tidak menggoyahkan fokusnya. Panas perlahan menyala di balik tatapannya saat ia menegaskan tekad untuk menjaga kehormatan klan Xiao. Apapun harga yang harus dibayar, ia kemudian mengepalkan tangannya dengan kuat sehingga sebuah kapak raksasa berlumuran darah setinggi 100 kaki muncul di genggamannya. Warna merah menyala memenuhi pandangan, diiringi raungan rendah yang membawa kemarahan klan Xiao dari era terdahulu. Suara tersebut menggema menembus sejarah ribuan tahun, membangkitkan gejolak darah, dan membuat suasana di Gunung Jatuh semakin mencekam, menandai awal konfrontasi yang tak terelakkan. Raungan rendah dan dalam yang keluar dari mulut Xiao Chen sontak membuat hati Xiaoyan bergetar hebat. Sebuah perasaan aneh perlahan mengalir dari dalam garis keturunannya, menyebar ke seluruh tubuh dan mengguncang jiwanya. Perasaan itu adalah kebanggaan lama, harga diri klan Xiao yang pernah berdiri di puncak benua tanpa tandingan. Meski kini klan tersebut telah meredup, kebanggaan itu tetap terkubur dalam di setiap tetes darah mereka. Di masa kejayaannya, tak ada satupun kekuatan yang berani menantang klan Xiao secara langsung, bahkan klan Hun hanya bisa bersembunyi di balik bayangan menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan fatal layaknya ular berbisa. Namun pemandangan itu justru disambut ejekan dingin dari Pak Tua Hun Mo. Tatapannya mengarah tajam ke Xiao Chen yang menggenggam kapak berdarah seolah meremehkan kejayaan masa lalu klan Xiao yang kini dianggapnya tak lagi layak dibanggakan. Mendengar hal tersebut, sorot mata Xiao Chen berubah sedingin es. Tanpa ragu, ia menghantamkan kakinya ke tanah, dan dalam sekejap tubuhnya telah muncul tepat di atas kepala Pak Tua Hun Mo. Kapak berwarna darah di tangannya terayun dengan kekuatan mengerikan, membawa momentum yang seakan mampu membelah dunia, langsung mengincar nyawa lawannya. Melihat serangan itu, Pak Tua Hun Mo justru tertawa dingin. Ia segera mengguncang lengan bajunya sehingga belasan tulang putih melesat keluar dibungkus kabut hitam pekat yang dengan cepat saling bertaut membentuk jaring raksasa menyerupai sarang laba-laba. Ayunan kapak Xiao Chen sempat tertahan seolah terperangkap dalam lumpur hisap, berhenti hanya setengah kaki dari leher Hun Mo. Akan tetapi Xiao Chen tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Cahaya merah menyala di matanya, dan dengan satu sentakan penuh amarah, kapak itu menebas jaring tulang tersebut seperti sutra rapuh, memaksa Pak Tua Hun Mo melakukan gerakan aneh untuk menghindari tebasan yang nyaris memenggal tenggorokannya. Setelah pertukaran awal yang jelas merugikan posisinya, ekspresi Pak Tua Hun Mo berubah semakin gelap. Ia segera mengubah segel tangannya sehingga awan hitam di langit memekik dengan suara tajam yang memilukan jiwa. Tak lama setelah itu, sebuah makhluk mengerikan merangkak keluar dari balik awan. Itulah katak kutukan jiwa, hasil eksperimen kejam yang diciptakan dari ribuan jiwa yang dipaksa saling membantai hingga menyatu. Kodok raksasa berwarna merah tua dengan tonjolan daging berisi wajah-wajah manusia yang merintih itu melesat menuju Xiao Chen dengan kecepatan cahaya. Sontak Xiao Chen membalas dengan teknik retasan membelah tanah, memunculkan cahaya berdarah setinggi puluhan ribu kaki yang menghantam makhluk tersebut hingga terpental jauh, meratakan beberapa gunung menjadi debu. Kendati demikian, daya hidup katak kutukan jiwa itu sungguh mencengangkan. Meski tubuhnya telah rusak parah, makhluk tersebut kembali bangkit dan menyerang tanpa rasa takut.
Yao Lao yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa merasa muak, menyadari betapa kejamnya Pak Tua Hun Mo yang memanfaatkan boneka jiwa hasil penderitaan ribuan roh. Di sisi lain, Pak Tua Hun Mo memanfaatkan momen ketika Xiao Chen tertahan oleh makhluk tersebut untuk melancarkan serangan-serangan diam-diam yang mematikan. Situasi ini memaksa Xiao Chen beralih ke posisi bertahan, sehingga para anggota Aula Jiwa mulai menampakkan ekspresi puas, mengira kemenangan sudah berada di depan mata. Melihat kondisi itu, Xiaoyan tetap tenang. Ia tahu betul bahwa leluhur Xiao Chen memiliki pengalaman tempur yang jauh melampaui Pak Tua Hun Mo. Namun, perhatiannya sempat teralihkan ke dimensi lain, tempat duel antara leluhur Menara Pil dan Hun Qianmo berlangsung. Tak lama setelah itu, sebuah ledakan dahsyat menyerupai guntur mengguncang langit ketika terowongan spasial hancur, melemparkan kedua sosok legendaris itu kembali ke dunia nyata. Xiaoyan dan Kepala Aula Jiwa sama-sama segera mencari tahu hasil pertarungan tersebut, dan pada akhirnya disepakati bahwa duel itu berakhir seri, mengingat kekuatan keduanya yang terlalu seimbang untuk menentukan hidup dan mati. Kepala Aula Jiwa tampak menyimpan kekecewaan atas hasil tersebut. Namun, Hun Qianmo justru menganggap bahwa mampu menahan imbang leluhur Menara Pil sudah merupakan pencapaian yang layak dibanggakan. Di tengah situasi itu, tatapan Hun Qianmo kembali tertuju pada Xiaoyan, memandangnya dengan sorot mata dalam dan penuh makna. Ia menyadari sesuatu yang besar mengenai perkembangan pemuda itu, sesuatu yang kelak bisa menarik perhatian langsung kepala klan Hun. Akan tetapi, Kepala Aula Jiwa mengabaikan sinyal tersebut dan tetap memusatkan perhatiannya pada pertempuran Xiao Chen, berharap kemenangan Pak Tua Hun Mo mampu mengamankan nasib Aula Jiwa. Kendati demikian, Hun Qianmon hanya menggelengkan kepala perlahan, menyadari bahwa menumbangkan seseorang dengan darah klan Xiao yang sedang membara bukanlah perkara semudah yang dibayangkan. Mendengar peringatan dari Hun Qianmon, ekspresi Kepala Aula Jiwa berubah drastis. Ia akhirnya menyadari bahwa perhitungan kekuatannya mungkin telah meleset. Secara logika, Pak Tua Hun Mo yang berada di tingkat Dou Sheng Bintang 5 tingkat lanjut seharusnya mampu menekan Xiao Chen yang baru berada di tingkat menengah. Namun, Hun Qianmon segera menegaskan bahwa jika Xiao Chen semudah itu dikalahkan, namanya tidak akan pernah menjadi legenda menakutkan di masa lalu. Ia bahkan mengakui bahwa seandainya Xiao Chen tidak terperangkap dalam ilusi selama ribuan tahun, mungkin kapak berdarah klan Xiao itu akan menjadi ancaman serius bahkan bagi dirinya sendiri. Melihat kenyataan tersebut, Kepala Aula Jiwa hanya bisa mengerutkan kening, berharap jalannya pertempuran tetap berjalan sesuai rencana yang telah ia susun. Di tengah medan laga, bentrokan antara Xiao Chen dan Pak Tua Hun Mo telah mencapai titik didih yang mengerikan. Tubuh besar katak kutukan jiwa melesat seperti bola meriam dan menghantam kapak Xiao Chen sehingga sang leluhur terpaksa mundur beberapa langkah dengan lengan yang mulai mati rasa. Tak lama setelah itu, Pak Tua Hun Mo segera memanfaatkan celah tersebut, meluncurkan serangan gelap yang licik ke titik fatal di punggung Xiao Chen. Dengan refleks luar biasa, Xiao Chen memutar tubuhnya dan berhasil menangkis rantai mematikan yang menyerang seperti ular berbisa. Melihat kegagalan itu, Pak Tua Hun Mo justru tertawa terbahak-bahak dari atas tubuh kodoknya, meremehkan Xiao Chen sebagai legenda yang telah layu dan menganggapnya tak lebih dari bayangan masa lalu. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak menanggapi ejekan tersebut dengan amarah. Ia justru melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Perlahan auranya melemah hingga hampir tak terasa, seolah napas dan keberadaannya menghilang dari dunia. Sontak perubahan aneh ini membuat Pak Tua Hun Mo meningkatkan kewaspadaan dan mengedarkan doucinya secara liar, membangun pertahanan absolut di sekeliling tubuhnya. Tak lama setelah itu, awan gelap berkumpul di langit, disertai petir perak yang menari dengan suara gemuruh, menggetarkan jiwa. Dalam sekejap, aura Xiao Chen meledak dan melonjak tajam, menembus batas lamanya dan langsung mencapai tingkat Dou Sheng Bintang 5 tingkat lanjut. Melihat ledakan kekuatan tersebut, wajah Pak Tua Hun Mo berubah pucat. Ia sama sekali tidak menyangka Xiao Chen masih menyimpan kekuatan sebesar itu. Tanpa memberi celah sedikit pun, Xiao Chen mengayunkan kapak berdarahnya membentuk busur aneh, seolah-olah membelah alam semesta menjadi 2 bagian. Sebuah garis berdarah setebal ibu jari meluncur di langit, membawa aura kematian yang begitu pekat, hingga membuat tubuh Pak Tua Hun Mo terasa membeku.
Dalam kondisi terdesak, sisi paling kejam Hunmo akhirnya muncul. Ia mengambil keputusan nekat dengan menelan kata kutukan jiwa miliknya sendiri demi lonjakan kekuatan instan. Tubuhnya langsung mengeluarkan gumpalan darah mengerikan, sehingga ia mampu memadatkan energi tersebut menjadi bola darah raksasa untuk menahan garis berdarah milik Xiao Chen. Tabrakan dua kekuatan itu menciptakan ledakan cahaya merah tua yang menyelimuti seluruh pegunungan jatuh. Gelombang energi brutal menyebar ke segala arah, memicu gejolak emosi kekerasan di hati para penonton yang memiliki jiwa lemah. Gunung jatuh bergetar hebat, dan seandainya energi tersebut tidak tertahan, setengah dari pegunungan itu pasti telah rata dengan tanah. Tak lama setelah itu, dua sosok berlumuran darah terlempar keluar dari pusat ledakan dan jatuh ke puncak gunung yang berbeda, menghancurkan bebatuan di sekitarnya.